Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rifaldi dari kelas 3A Fakultas Agama Islam. Membuat video ini untuk memenuhi tugas EKT 2 pada mata kuliah pengembangan kurikulum PAI dengan tema pengembangan kurikulum berbasis Qur'ani. Istilah kurikulum berbasis Qur'ani diperkenalkan untuk kali pertamanya oleh penyusun buku kurikulum berbasis kompetensi yang cukup populer, yaitu Profesor Dr. M. Mulyasa MPD pada suatu pertemuan di Institut Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, sekitar awal Maret. Al-Quran dalam mengemas konsep dasar tentang pendidikan setidaknya dibedakan atas dua landasan, yaitu pandangan Al-Quran tentang manusia itu sendiri dan bagaimana cara Allah dan Rasulnya menjelaskan tentang pendidikan. Pertama, pandangan Al-Quran tentang manusia adalah bahwa manusia itu dilahirkan ke dunia sifat yang fitrah. Konsep kefitrahan ini memiliki kedudukan yang penting sebagai landasan proses pendidikan Islam. Pengembangan potensi manusia dan juga pengembangan kurikulum secara harifah. Fitrah diartikan dengan istilah suci, tetapi dapat pula dimaknai bahwa fitrah merupakan naluri kecenderungan untuk mencari dan mengenal Tuhannya. Hal ini mengacu pada hadis bahwa dalam proses pencarian manusia dapat saja tersesat jika orang tuanya membuat ia menjadi orang Yahudi atau orang Nasrani atau Majusi. Fenomena kefitrahan dari setiap anak dapat diamati dari nalurinya untuk selalu ingin tahu dan berusaha untuk mencari dan mengetahui kebenaran. Selain itu, setiap manusia dapat merasakan pula adanya kefitrahan dalam dirinya, yaitu seperti dogma yang tidak masuk akalnya. Kefitrahan akan menolak dogma-dogma itu walaupun didapatkan dari ajaran-ajaran orang tua dan guru-gurunya. Kemudian ada sebagian manusia memelihara dogma yang sebenarnya tidak ia pahami. Hal itu karena mereka dikukung oleh dogma lainnya yang menyuruh mereka untuk tidak boleh berpikir lagi. Kedua, bagaimana Allah dan Rasulnya mendidik manusia. Di bawah ini, sejumlah peristiwa dan dasar yang harus menjadi landasan dalam pendidikan Islam. Dalam Al-Quran, Allah memberikan isyarat bahwa pendidikan terdiri atas 3 pendekatan. Dia adalah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf, seorang Rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Ayat di atas dimaknai bahwa 1. Membacakan ayat-ayatnya kepada umat manusia adalah menyampaikan pengetahuan tentang hukum-hukum Allah, baik yang tersurat di dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat Allah dalam sistem kehidupan alam semesta, baik mikro maupun mikromas. 2. Mensucikan takjiah, artinya membimbing dan mengajari umat manusia untuk dapat membersihkan diri dari syirik kepada Allah, penyakit-penyakit hati, menjauhi perbuatan dosa, keji, dan munkar. Dan yang ketiga, mengajarkan kitab serta hikmah yang dapat dimaknai sebagai upaya memperhias akhlak manusia dengan akhlak yang mulia, akhlak Qur'ani. Pribadi yang dihasilkan adalah akhlak Rasulullah SAW. Kurikulum sebagai sistem pada dasarnya mendudukan kurikulum sebagai subsistem penting dalam sistem pendidikan Islam. Karena sistem pendidikan merupakan bagian penting dari sistem kehidupan, maka kurikulum sebenarnya bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem kehidupan yang lebih luas, yaitu sebagai perumus tujuan pendidikan manusia terlibat dalam sistem kehidupan tersebut. Penerapannya di sekolah. Kurikulum sebagai sistem kehidupan akan memberi kontribusi terhadap pendidikan generasi muda agar dapat hidup di tengah masyarakatnya dengan baik. Generasi muda yang terdidik melalui pendidikan sekolah tentu saja dapat menjadi pelanjut terhadap sistem kehidupan yang telah dibina bersama dengan sistem kehidupan lainnya. Dalam konteks ini, kurikulum berbasis Qur'ani sebagai suatu sistem kurikulum cukup elastik dan rasional jika dikembangkan.
Al-Quran yang memiliki sifat ajaran yang aplikatif dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkinkan konsep ajaran yang dapat diturunkan ke dalam kata kerja operasional dan atau indikator kompetensi kurikulum. Aspek kognitif afektif dan psikomotorik dapat diakur dan dicermati. Bahkan untuk aspek afektif memiliki dimensi lain yang yaitu terkait pada tuntunan dan bersifat transcendental. Aspek ini lebih kuat daripada ajaran moral maupun karena mengandung harapan akan pahala dan atau rasa takut akan murka dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dampaknya lebih konsisten dan berkesinambungan. Kurikulum sebagai rencana barangkali suatu yang sudah lama didasari oleh seluruh warga belajar di sekolah. Artinya kurikulum sebagai rancangan telah diketahui kedudukan dan peran pentingnya dalam proses pendidikan di sekolah. Kurikulum sebagai suatu rencana pendidikan di sekolah terbagi atas 3 komponen pokok, yaitu perancang desain kurikulum, pelaksana implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum sebagai desain. Kesimpulannya, kurikulum berbasis Qur'ani merupakan hipotesis pengembangan kurikulum yang awalnya perkenalannya diasumsikan dapat memperbaiki kondisi suatu bangsa yang cenderung mengalami degradasi moral atau carut marut. Namun demikian, melalui penelitian literatur, kurikulum berbasis Qur'ani nampaknya memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dan dapat sejajar dengan model pengembangannya kurikulum lainnya yang telah lama berkembang dan telah teruji. Bagi mereka yang berminat untuk mengembangkan kurikulum berbasis Qur'ani lebih dalam, disarankan agar dikaji berdasarkan 3 dimensi sekaligus, yaitu berdasarkan pada dimensi kurikulum sebagai ilmu, sebagai sistem, dan juga sebagai desain. Selain itu, disarankan agar pengembangannya bersifat inklusif sehingga dapat diterapkan di berbagai kalangan, terutama di negara-negara berkembang yang berada di sejumlah benua besar di dunia. Cukup sekian dari penyampaian pengembangan kurikulum berbasis Qur'ani yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Unjur mangkola wala tangjur mangkola. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.